Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga masih dapat berubudiyah, beramaliyah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sudah 3 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga dan kita berharap semoga puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan umat, sebagai ukhwatun hasanah yang mana setiap gerak-geriknya, perlakuannya, perkataannya insyaallah itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema judul dari tausiah Ramadan hari keempat di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, yakni berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu dan bapak, atau dikenal dengan birrul walidain, yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Karena tidak terhitung dan terbalas jasa kedua ibu bapak apabila mengenangkan betapa besarnya pengorbanan mereka memelihara, menjaga, mendidik anak-anaknya sehingga menjadi insan yang sempurna. Dalam hal ini anak sepatutnya mentaati kepada kedua orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya, yang dianggap sebagai pelindung dalam kehidupan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah terdapat juga dalam ridho orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Tentu hal ini
adalah kewajiban kita sebagai seorang anak, berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak wajib mentaati kedua ibu bapaknya selama suruhan perintah itu tidak ke arah kemunkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar sebagai seorang anak, tentunya kedua orang tua, baik ibu dan bapak, takkan terbalas jasa-jasanya. Seorang anak juga harus berbakti kepada ibu bapak dalam apa juga keadaan, termasuk menyediakan segala kemudahan seperti keperluan tempat tinggal, makan minum, pakaian, serta perawatan untuk anak-anaknya yang dicintainya. Anak-anak juga bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal atau kemudahan perhubungan bagi mudahkan mereka berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bagi anak-anak yang masih mempunyai orang tua, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua sangatlah besar dibandingkan anak-anak yang sudah ditinggal mati, yang mana kedua orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Maka Rasulullah berkata, "Ummuka, ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Dilanjutkan lagi pertanyaannya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Dan laki-laki itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka, bapakmu." Artinya, kalaulah kita perbandingkan seorang ayah dan seorang ibu, maka prioritas keutamaan berbuat baik di sini adalah lebih banyak kepada ibu. Kenapa? Maknanya ada prioritas yang Allah suruh untuk mencintai, berbakti kepada orang tua, yakni seorang ibu. Ibu adalah sosok manusia yang mana wanita yang telah mengandung kita lebih kurang 9 bulan, menjaga kandungannya dan juga melahirkan kita ke dunia ini, dan terus dia juga merawat kita dari bayi, menyusui, menyapih kita selama 2 tahun. Dan itulah pengorbanan seorang ibu. Wajarlah Rasulullah kalau diperbandingkan ibu, kebakti kita kepada ibu lebih besar daripada seorang ayah. Namun, dalam catatan, berbuat baik kepada orang tua tidaklah pilih kasih, baik itu seorang ibu ataupun seorang ayah. Karena birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, tentunya orang tua, ayah dan ibu tidak membanding-bandingkan setinggi mana pengorbanan ayah, setinggi mana pengorbanan ibu. Tetapi tentunya sunnah Rasulullah, perkataan Rasulullah
adalah tauladan yang baik yang kita amalkan, yang kita laksanakan di dunia ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam hal berbuat baik kepada orang tua ada akhlak-akhlak seorang anak yang wajib, yang harus dicerminkan dan dilakukan oleh seorang anak. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan mentaati perintahnya selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan pelayanan yang baik jika mereka memerlukannya, memberikan kebutuhannya, pangan, pakaian, tempat tinggal jika dia membutuhkannya. Berkata dengan penuh lemah lembut, berkata dengan sopan santun, dengan ucapan lemah lembut, bukan menyakitkan dan menyinggung perasaan mereka. Meminta keridhaan padanya dengan sesuatu yang mereka suka dan menghindari segala hal yang menjadi kebenciannya. Dan juga memohon ampun bagi mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan doa yang terbaik untuk orang tua kita. Seterusnya, memenuhi panggilannya sewaktu diperlukan. Karena kalaulah orang tua sudah lanjut usia, tentunya kitalah yang menjaganya. Dulu, waktu kita bayi, waktu kita kecil, kita dimandikan, disuapkan makanannya, minumannya, dipakaikan pakaian kita. Niscaya sewaktu-waktu nanti, kalaulah orang tua kita telah tiada, meninggal dunia di depan kita, sanggupkah kita untuk memandikannya satu kali saja seumur hidup kita? Kalau dibandingkan kita di waktu kecil sering dimandikan oleh orang tua kita, kalau jasad jenazah orang tua kita sudah ada di depan mata kita, sanggupkah kita untuk memandikannya? Begitu juga memberinya pakaian terakhir, yakni mengkafaninya, menyolatkannya hingga menguburkannya. Dan tentunya itu adalah tanggung jawab seorang anak kalaulah sudah meninggal dunia kedua orang tuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping itu, kalaulah seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua, baik ibu dan ayah, tentunya amal-amal kebaikan yang akan mengalir kepada kedua orang tua, apa yang telah ditinggalkannya, harta warisan, tentu akan menjadi perebutan antar ahli waris. Tetapi tentunya amal ibadah seorang anak, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dia berikan kepada kita, tentu kita amalkan. Kita sebarkan kebaikan-kebaikan amal-amal, ilmu-ilmu yang telah ditinggalkannya. Dan juga doa anak yang soleh, itulah yang diminta oleh kedua orang tua jikalau orang tua sudah meninggal dunia. Doa yang sering kita bacakan
sesudah sholat wajib ataupun sholat sunat. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itulah doa yang terbaik sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia ataupun orang tua kita yang masih hidup, masih bisa kita mencium tangannya, masih kita menjaga orang tua kita sehingga surga yang ada di bawah telapak kakinya akan kita dapatkan insya Allah. Demikianlah tausiah Ramadan pada hari keempat Ramadan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.